Pak gimana saya harus tidur gitu Pak, nanti kalau misalnya di desa tidurnya gimana? Ya perasaan kan tidur sama aja ya, tinggal merem gitu. Oke ya, mau cerita dulu ya. Jadi kan persiapan kegiatan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi karena kita memberangkatkan mahasiswa dalam jumlah besar, kemudian kondisi pandemi COVID ini tentu banyak sekali mahasiswa yang rada-rada gimana ya, kayak semacam takut gitu. Tapi ketakutan mereka itu sebenarnya ya karena memang tidak mengetahui kondisinya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang cukup lucu gitu. Jadi kayak misalnya kemarin ditanya, Pak gimana sih kalau misalnya nanti di sana makannya kayak gimana? Terus kan saya jawab, ya makan kan tinggal suap, tinggal mangap gitu, susahnya apa gitu. Jadi mahasiswa rada-rada gemes gitu ya. Mungkin sebagai dosen kita tahu kekhawatiran mahasiswa itu seperti apa, tapi kegiatan-kegiatan ini sebenarnya sudah prepare, sudah dipersiapkan secara matang dari tingkat pimpinan, karena kita juga ada kerjasama dengan beberapa instansi, payung hukumnya udah jelas, ada kerjasama di level kabupaten gitu. Boleh ada yang tanya misalnya, Pak gimana saya harus tidur gitu Pak, nanti kalau misalnya di desa tidurnya gimana? Ya perasaan kan tidur sama aja ya, tinggal merem gitu. Jadi lucu lucu gimana gitu dengan pertanyaan mahasiswa. Ya mungkin satu sisi kita paham, satu sisi kita memaklumi. Tidak semua dari mahasiswa suka kegiatan alam, tidak semua mahasiswa terutama yang berada di daerah Banjarmasin itu kan rata-rata bukan anak kos, mereka ya juga memang murni tinggal dengan orang tua, tidak di perantauan gitu, sehingga kondisinya ketika diterjunkan untuk jangka waktu lama sekitar 4 bulan ya, 14 minggu efektif ya, khawatir, takut gitu. Dia yang tanya misalnya, Pak kan saya cewek katanya, kemudian nanti gimana Pak di sana ganti baju gitu. Dia tanya gimana ganti baju. Yang dia tanya dosennya laki-laki, ya saya jawab dong, ya saya nggak pernah lihat cewek ganti baju, jadi saya tidak bisa jawab gitu. Akhirnya ya mahasiswa mau gedek ada, mau marah ada, tapi ya sebenarnya kan ya kita juga sebagai dosen tentu punya kewajiban memberikan informasi positif, kita menyampaikan fakta sebenarnya seperti apa. Kekhawatiran mahasiswa itu ya karena mereka murni tidak mengetahui kondisi di lapangan seperti apa, sehingga ya takut gitu. Ada juga yang tanya, Pak kalau misalnya 4 bulan kan lama, terus 4 bulan masih lama, terus nggak bisa bawa banyak pakaian, nanti kan nyuci pakaian, nyuci baju di sana katanya. Terus tanya, jemuran gimana Pak? Ya saya jawab dong, saya belum pernah menemukan tuh perbedaan jemuran di di Barabai maupun di Banjarmasin. Ya, jemuran di mana-mana sama gitu kan, ada tiang, ada talinya, atau misalnya ada tempat buat jemur, ya tinggal dicupik gitu. Mahasiswa mah panik duluan, jadi kayak khawatir gitu, aduh nanti gimana. Belum lagi yang galau, misalnya yang udah kemarin tanya, kan ini ada pertanyaan yang lucu. Mahasiswa tanya, Pak kan 4 bulan puasa di sana, gimana gitu? Ya setahu saya sih puasa pagi sahur, subuh sahur, maghrib buka. Jadi yang ditanyakan tuh kayak gimana ya, kalau misalnya tanya puasa ya puasa, yang harus sahur, harus buka gitu. Mau di mana aja ya kewajiban muslim ya puasa, ya kan? Kemudian ini ada yang lucu. Terus bilang, Bapak saya tidak pernah jauh dari orang tua, nanti boleh nggak Pak orang tua saya jenguk? Iyalah boleh. Ibaratnya siapa sih yang berhak melarang orang tua ketemu anaknya? Jadi waktu diskusi sama teman-teman dosen yang lain,
saya ceritain karena kebetulan waktu briefing mahasiswa itu kita memang beda-beda. Jadi waktu briefing sama mahasiswa dibagi per fakultas. Kebetulan saya dapatnya fakultas kesehatan. Ya banyak sih memang, tapi satu sisi kita juga memaklumi mereka. Ada itu tadi seperti yang saya bilang, tidak semua pernah turun ke lapangan, tidak semua mereka pecinta alam, tidak semua mahasiswa ini. Akhirnya banyak sekali kekhawatiran, termasuk memang masalah akademik. Kalau misalnya lama bagaimana menyelesaikan skripsi, mau ini ya itu lagi. Sebenarnya kan kalau bicara skripsi ya tergantung mahasiswanya, mau dia di mall, mau dia di desa, mau dia di rumah ngekos atau apa. Masalah skripsi ya masalah skripsi, karena kan skripsi itu sebenarnya mut-mutan pengerjaannya ya, nggak harus, bukan berarti ketika dapat tugas atau berpindah tempat ke lapangan bukan berarti atau dihalalkan skripsi telah dikerjakan, tidak gitu. Tapi ya pasti kita juga dari pihak kampus untuk masalah akademik tentu punya pertimbangan seperti apa pengerjaannya. So kalau misalnya ya video ini tidak akan saya upload langsung setelah saya tag gini, enggak. Video ini mungkin akan saya upload setelah selesai semua kegiatan-kegiatan di lapangan. Artinya nanti kalau misalnya teman-teman yang view video ini bisa di-sharekan bahwa jadi mahasiswa itu ya memang proses pembelajaran. Salah, gagal atau apapun itu boleh ketika menjadi mahasiswa. Tapi catatannya jangan sampai gagal ketika sudah bekerja, sudah beda cerita. Karena mahasiswa, momen jadi mahasiswa itu ya momen dimana teman-teman semua nanti belajar gitu loh. Gagal ya is okay, gagal ya belajar, itu juga proses belajar. Bukan berarti Anda tidak mencoba, jangan. Karena ketika sebuah institusi pendidikan misalnya mereka membuat sebuah kegiatan, tentu ada fungsi dan ada faedahnya, dan tentu semua sudah dipikirkan secara matang gitu ya. Jadi bagi yang nanti berisik banget knalpotnya. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang melihat ini, mungkin saya akan posting video ini 4 bulan setelah ini, setelah selesai semua kegiatan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa saya akan coba merekam beberapa, walaupun tidak semua kegiatan, karena kami juga punya penempatan masing-masing daerahnya. Jadi saya akan coba rekam beberapa kegiatan yang mungkin bisa menjadi gambaran seperti apa sih kegiatan dan keseruannya di lapangan. Jadi ya ini salah satu momen terbaik untuk belajar. Ini salah satu momen terbaik untuk belajar, karena kita akan lebih banyak punya pengalaman dan pengetahuan ketika kita belajar langsung dari lapangan. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Kita akan ketemu. Jangan lupa kalau misalnya video ini bermanfaat, like, komen, share juga. Jangan lupa di subscribe. Oke? Saya fokus nyetir dulu. Jangan ditiru ya, konsep memang pakai kamera, jadi jangan ditiru. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Dah.